Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman kelas 4 yang masih meluangkan waktunya untuk nonton video dari Mr. Ainur. Masih melanjutkan ya chapter 1 tentang surah Al-Baqarah ayat 35 sampai 50. Cuman ini tidak membahas mengenai bacaan-bacaan atau trik-trik lagi sebagaimana 3 video sebelumnya yang kalian tonton, mulai dari ayat 35 sampai 40, kemudian 41 sampai 45, yang terakhir 46 sampai 50. Di video kita kali ini kita akan coba mengupas atau membahas tentang kalimat yang mengandung hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Kita ulangi, nun sukun dan tanwin ya. Nun sukun dan tanwin itu nanti yang akan kita bahas. Maka nanti kita akan bahas tajwid ya. Di buku kalian juga sudah ada, cuman Mister buatin videonya supaya kalian bisa putar-putar ulang nanti, dan ini tampilannya Mister rasa lebih menarik dibandingkan buku kalian. Baik, tanpa berpanjang lebar, nun sukun dan tanwin ya, hukum bacaannya nanti ada sekitar 5 macam. Nun sukun bentuknya macamnya seperti ini, bentuknya modelnya seperti ini. Tanwin fathatain, kasrotain sama dhammatain ya. Nah ini tanwin, istilah lainnya adalah tanwin. 2 coret atas, 2 coret bawah, kemudian dhammatain. Kita akan bahas hukum bacaan dari nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Nah, ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah ternyata ada 5 hukum. Ternyata ada 5 hukum. Yang pertama adalah izhar halqi, yaitu ketika nun sukun, nih nun sukun atau tanwin ini bertemu dengan huruf-huruf halqi. Halqi itu kerongkongan ya. Nah, ini makhrajnya huruf-huruf ini di kerongkongan. Ha, kha, ain, ghain, ha, hamzah atau a gitu ya. Nah, ini nanti akan ada hukumnya dibacanya jelas. Nanti akan kita kupas lebih dalam. Nah, untuk step pengantar ini tidak perlu terlalu dalam ya, sekilas kita supaya tahu bahwa nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah tertentu, nah, maka nanti nama hukum bacaannya apa dan cara bacanya beda-beda. Nah, izhar halqi, ha, kha, ain, ghain, ha sama hamzah. Nah, nanti akan ada hukumnya. Kemudian yang kedua itu ada ilgham bi gunnah. Hurufnya ada ketika bertemu nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf-huruf bi gunnah, yaitu ya nun mim waw atau biasanya disingkat yanmu ya. Ya nun mim waw cuma 4. Nah, ketika itu nanti masuk hukum bacanya adalah ilgham bi gunnah. Kemudian yang ketiga, ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro, maka nanti hukum bacaannya namanya ilgham bila gunnah. Apa itu Mister ilgham bila gunnah? Nanti kita bahas, sabar dulu, kita bahas masing-masing. Yang keempat adalah iqlab. Nah, jadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu ba ya, cuma 1 huruf, maka hukum bacanya jadi iqlab. Yang terakhir, yang kelima adalah ikhfa. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah selain ini nih, selain ha, kha, ain, ghain, ha, hamzah, yanmu, ya nun mim waw, lam ra dan ba, maka dia bacanya nanti dengan cara ikhfa. Berarti apa aja yang belum ada di sini? Nah, tuh termasuk dalam ikhfa ya. Nah, tuh ada sekitar 15 huruf. Ta, jim, za, zal, za, zain, sin, shin, fom, waw, ta, waw, ta, fa, qaf, kaf. Nah, itu ya. Jadi Mister simpulkan untuk slide yang pertama ini yang Mister tampilkan di layar kalian yang bisa kita saksikan bersama ini adalah hukum bacaan nun sukun atau tanwin ya, ketika bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah tertentu itu ada 5 macam. Pertama izhar halqi, kemudian ilgham bi gunnah, kemudian ilgham bila gunnah, kemudian iqlab sama ikhfa. Masing-masing akan kita kupas detail. Setelah ini silahkan, kira-kira teman-teman mau yang mana dulu?
Teman-teman mau yang mana dulu? Mau idhar halki, idgham bi guna, idgham bila guna, iqlab atau ikhfa dulu? Kalau lebih baik kita urut seperti yang tadi awal kali muncul. Baik ya, kita urut aja ya supaya lebih sistematis. Kita coba klik yang ini. Yuk, kita tolong bantuan teman-teman untuk klik yang merah nih. Tangannya diarahkan ke yang merah. Sudah. Layar kalian nanti akan touchscreen. Wah, touchscreen ya. Muncul penjelasan tentang idhar halki. Satu sudah? Silakan kalau yang di Smart TV bisa berdiri dulu. Kita hitung bareng-bareng. 3, 2, 1, yuk sentuh. Oke, baik. Kita bahas idhar halki lebih dalam. Idhar halki itu ketika nun sukun atau tanwin ya bertemu dengan huruf-huruf halki, huruf-huruf dalam yang makrojnya itu di kerongkongan. Ha, kha, ain, ghain, ha sama hamzah. Nah, tuh maka nanti dia dibaca jelas tanpa mendengung. Dibaca jelas tanpa mendengung. Oke ya, misal ulangin ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf halki, ha, kha, ain, ghain, hamzah sama ha, maka dibacanya jelas tanpa mendengung. Nggak pakai dengung. Nah, sekarang ini praktek ini. Coba Mister tampilkan ini ada surah Al-Baqarah di ayat 35 sampai 40. Kalian cari nun sukun atau tanwin ketemu sama huruf-huruf ini, salah satu huruf ini. Maka nanti akan dibaca jelas tanpa mendengung. Silakan, apakah sudah ketemu? Mister zoom in dulu. Nah, silakan diperhatikan. Cari nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf halqi atau ha, kha, ain, ghain, hamzah, ha atau ha, hamzah. Silakan dicari nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf halqi. Kalian boleh stop video ini untuk atau pause ya, pause video ini untuk mencari idhar halqinya. Kemudian ini yang di ayat 38 sampai 40, silakan diperhatikan, cari nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf halqi, ha, kha, ain, ghain, ha sama hamzah. So, kalau ada alif juga tidak ada masalah, masuk juga. Apakah kesusahan? Kesusahan. Kalau kesusahan nanti akan ada bantuan. Kalau misalnya sudah ketemu, silakan dicocokkan jawabannya dengan caranya gampang. Ini ada tanda got it, ada tanda next ya. Nah, arahkan tangan kita bersama-sama ke arah kotak merah yang tulisan got it ini. Kita hitung bareng-bareng. Yuk, yang belum berdiri, yang belum mengarahkan tangannya ke situ, silahkan diarahkan dulu. Kita mau cari tahu nih, kira-kira di ayat 35 sampai 40 mana aja nih idhar halqinya. Yuk, klik bareng-bareng dengan tangan telunjuknya, kita hitung 3, 2, 1, got it. Nah, ternyata ada banyak idhar halqi di ayat 35 sampai 40 ya. Nah, misalnya ini nun sukun ya. Tadi nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf halqi. Ini nun sukun bertemu dengan hamzah. Maka bacanya jelas, tidak boleh dengung. Bukan misalnya ya adamus kung, nah itu dengung, itu tidak boleh karena dia idhar halqi. Halqi itu jelas ya, jelas. Berarti bacanya uskun an, baru yang di sininya nanti ini dibahas. Uskun an, nah uskun jelas ya, sukunnya jelas, nun sukunnya jelas. Uskun an, langsung ke a. Nggak pakai uskun, nggak pakai ditahan-tahan atau dengung-dengung. Uskung, tidak seperti itu. Kemudian ini juga ada ketemu lagi nun sukun nih, nun sukun ketemu sama ha, termasuk huruf halqi. Jadi bukan minha, tidak pakai dengung, jelas minha ragadan. Nah, ini juga ketemu sama ha ya, tanwin nih, fathatain bertemu dengan ha yang termasuk salah satu huruf halqi. Jadi bacanya jelas, tidak boleh ragadan haitsu. Nah, itu yang salah, tidak sesuai dengan hukum bacaan atau hukum tajwid. Misalnya Mister contohin ya bacanya yang di sini. Wa kula minha ragadan haitsu. Nah, jadi jelas min ragadan ha. Nah, langsung ya.
Ini sama kayak ini minha, tapi ini bedanya adalah depannya ain. Anha udah kita jelasin jelas. Oke, ini tanwin kasratain bertemu dengan ain yang termasuk huruf halqi, maka dia jelas. Liba'din adu. Liba'din adu, bukan liba'din adu. Meskipun dengan kalian kalian tahan-tahan ada cengkok-cengkoknya liba'din adu. Tapi itu salah secara pembacaan. Jadi bacanya tidak perlu didengungkan apalagi sampai dicengkok-cengkok ya. Cukup jelas ini cara bacanya. Liba'din adu, liba'din. Nah, kasrotainnya atau tanwin yang kasrotan ini jelas. Liba'din adu. Kemudian juga ketemu nih di ayat 36 ujungnya di akhir-akhir. Wa mahtain, ketemu sama hamzah ya. Wa mana'un, wa mana wa mata? Wa mata ini ya. Wa mata'un ilahin. Wa mata'un. Nah, unnya jelas, bukan wa mata'un. Sorry, suaranya agak serak. Wa mata'un ila, itu salah. Yang benar adalah wa mata'un ilahin. Jadi jelas karena hukumnya adalah izhar halqi. Kemudian ini sama ya tadi, tidak perlu dijelaskan minha. Ini fala khaufun alaihim, tidak ada ketakutan. Fala khaufun dhammah tain atau tanwin ini bertemu dengan ain yang termasuk huruf halqi. Jadi dia jelas. Fala khaufun alaihim, bukan khaufun, enggak, itu dengung. Ini jelas ya. Fala khaufun, atau misalnya ini yang terakhir nih yang ketemu. Nanti barangkali kalian temukan yang lain juga boleh, tidak ada masalah. Mungkin mister yang agak kurang teliti silahkan nanti kalian koreksi. Ni'mati allati an'am, an'am ya, jadi bukan an'amtu. Tidak seperti itu ya. Jadi an'am, an'am cukup jelas. Nah, jadi ingat-ingat izhar halqi itu adalah ketika nun sukun atau tanwin nih yang terdiri dari fathatain, kasratain, dhammahtain bertemu dengan huruf-huruf halqi, huruf-huruf yang makhrajnya di kerongkongan. Nah, ha, kha, ain, ghain, ha, hamzah atau alif dibacanya jelas tanpa dengung. Ya, dibaca jelas tanpa dengung. Anha bukan angha. Ya, tuh. Cukup jelas ya untuk izhar halqi. Nanti kalian bisa putar-putar ulang seperti biasanya untuk memperdalam pemahaman tentang izhar halqi. Mau lanjut ke hukum-hukum selanjutnya? Baik, kita beralih ke hukum selanjutnya. Izhar halqi tadi sudah oke ya. Ini huruf-hurufnya. Kemudian kita coba beralih searah clockwise atau jarum jam ke idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah, dari namanya udah jelas ya, bi gunnah dengan dengung. Hurufnya ya nun mim waw. Oke, cekidot. Gak usah berpanjang lebar, mister. Langsung aja. Oke, siap. Kita bertemu dengan hukum tajwid idgham bi gunnah. Ketika apa? Ketika nun sukun atau tanwin ya bertemu dengan yanmu. Ya nun mim waw. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya nun mim waw, maka dia dibacanya idgham bi gunnah, dimasukkan dengan disertai dengung. Nah, tuh dimasukkan dengan disertai dengung. Dimasukkan ke huruf mana? Ini mai misalnya ketemu dengan mai, atau mim, min, ma, mim. Nah, tuh yang nanti kita cari. Oke, silakan temukan nun sukun atau tanwin. Caranya seperti yang tadi, izhar halqi, nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya nun mim waw. Silakan dicari dulu. Coba zoom. Nah, ini silakan dicari dulu. Ya nun mim waw, nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya nun mim waw. Cari dulu nun sukunnya, cari dulu tanwinnya, kemudian dilihat huruf setelah nun sukun atau tanwin itu hurufnya apa. Jika itu ya nun mim atau waw, berarti dia termasuk pelajaran yang kita bahas sekarang. Sedang kita bahas sekarang. Idgham bi gunnah. Gimana? Sudah ketemu? Boleh di pause dulu untuk mencari. Nanti akan cocokkan jawabannya dengan code it-nya ya. Next, pause dulu juga boleh. Nah, ini ayat
38 sampai 40, silahkan. Sudah ketemu kawan-kawan, teman-teman kelas 4 Mekah? Baik, sekarang dikoreksi hasil yang kalian temukan dengan apa yang ada di video ini. Yuk, arahkan telunjuknya ke got it. Sudah? Ada yang belum? Silakan. Kita hitung bareng. 3, 2, 1, and teriak got it. Nah, ternyata di sini ketemu nih di ayat 36 semua. Mister zoom in ya. Zoom in. Oke. Ya nun mim wau, ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya nun mim wau. Sorry, ini ketemunya dua. Ternyata ini sama ini. Nah, ini ada nih misalnya adu. Nah, ini ada tanwin, khususnya adalah dhammah tain bertemu dengan wawu. Masuk ya, ya nun mim wawu masuk. Jadi bacanya dimasukkan nih. Adu masuk ke sini. Adu. Nah, sama dengung, ditahan 2 harokat. Adu walakum liba'din. Nah, ini kan idhar halki tadi ya. Liba'din adu walakum. Nah, gitu ya cara bacanya idgham biguna. Kemudian ini ketemu juga nih, ternyata ada juga dhammatain yang termasuk tanwin bertemu dengan wawu lagi. Tapi ini tadi wawu, ini roh. Nah, tapi ketemunya sama wawu sama. Tadi bacanya dimasukkan disertai dengan dengung. Mustaqarru. Nah, dari ra langsung ke waw meskipun nggak ada tajdidnya, tapi karena hukum bacaannya adalah idgham biguna, caranya seperti itu. Mustaqarru wa mata'un ilahin wa mata. Oh ya, ini tak yang tadi ya. Mustaqarru wa mata'un ilahin. Nah, jadi gitu ya cara bacanya. Untuk idgham bi gunnah dimasukkan disertai dengan dengung. Nah, kalian cocokin gimana dengan jawaban kalian tadi yang kalian cari? Sama? Very good kalau sama. Nanti di ayat-ayat lain silakan kalian cari ya. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan yanmu, yakni mau, maka dia hukumnya adalah idgham bi gunnah, yakni cara bacanya dimasukkan dengan disertai dengung. Adu walakum adu mustaqarru wa mata'un. Nah, gak hanya dimasukin tapi juga disertai dengan dengung. Baik, sangat mudah untuk idgham bi gunnah. Kita lanjut ke hukum tajwid berikutnya. Nah, nih setelah idgham bi gunnah ada idgham bila gunnah. Di sini bi gunnah, di sini bila gunnah. Jadi ada lamnya. Bila gunnah. Kalau tadi gunnah dengan dengung, bila gunnah tanpa mendengung. Jika ketemu lam sama ra. Oke, cekidot, nggak usah berlama-lama. Muncullah dia. Nah, ini dia. Idgham. Ah, sorry, ini salah tulisannya Mister. Ini harusnya idgham bila guna ya. Nah, bila guna. Nah, ini harusnya idgham bila guna. Tapi penjelasannya insya Allah benar. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam atau ra ya, maka dia dimasukkan tanpa mendengung. Nah, ini idgham bila guna ini ya, tulisannya ini typo. Bila guna. Lam atau nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam atau ra, maka dimasukkan tanpa mendengung. Oke. Silakan kalian cari nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam atau ra. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam atau ra. Kayak nun sukun sama zain enggak cocok. Hari ini bukan idgham bila guna. Mana lagi ya? Ah, ini ketemu. Oke. Nah, kita coba got it ya. Got it. Nah, ternyata cuma ketemu satu di ayat 41 sampai 45. Untuk idgham bila gunahnya ya. Idgham bila guna ya, yang ini ya, bukan bila gunah tadi tulisan yang di bawah salah typo. Nah, karena idgham bila guna itu dimasukkan tanpa mendengung, maka ya ini tanpa mendengung cara bacanya. Musaddiqal, bukan musaddiqal, nggak perlu didengungkan atau nggak perlu ditahan. Anzaltu musaddiqal lima ma'akum. Lah, masuk tanpa dengung, beda sama idgham bi gunnah. Ini bila gunnah tanpa mendengung. Musaddiqal lima. Nah,
Cukup ya? Cukup mudah untuk dilaguna. Kita lanjut. Kita lanjut ke iqlab. Iqlab. Oke, ya, iqlab. Oh, tulisannya benar. Terkira salah lagi. Iqlab. Iqlab ini ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba. Gampang menghafalnya ya. Hanya satu huruf ba. Kalau tadi lam ro ya nun mim wau, ini cukup satu ba. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Maka cara bacanya adalah, nah nih, mengganti nun sukun atau tanwinnya ini dengan mim sukun disertai dengan bingung. Nah, jadi kalau ketemu mim ba'di ma, itu misalnya mim ba'. Nah, jadi nun sukunnya diganti mim atau tanwinnya diganti mim. Mim, jadi bibirnya merapat sempurna. Mim sama dengan mim ba'di ma ja misalnya. Silakan dicari untuk nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah ba atau iqlab. Nah, udah ketemu. Di stop boleh. Nah, sampai ayat 45 di pause dulu. Sudah cukup. Baik. Got it. Nah, ternyata untuk ayat 41 sampai 45 cuman nemu satu. Untuk hukum bacaan iqlab. Kita zoom in dulu untuk dijelasin. Oke, very good. Nah, nih. Nah, biasanya iqlab kalau di Al-Qur'an itu ada mim kecil nih, kayak gini ciri-cirinya. Kalau di Al-Qur'an ya. Muncul mim kecil di sini. Ini menandakan kalau bacaan ini adalah iqlab. Ini tanwin ya atau kasrotain bertemu dengan ba. Dia dibaca iqlab. Jadi tanwinnya ini kafirim nanti dirubah jadi mim kemudian didengungkan. Awwala kafirim bih. Nah, kafirim bih diganti mim sama didengungkan. Kafirim bih. Sangat gampang untuk iqlab. Nanti kalian bisa cari di ayat-ayat lain di surah Al-Baqarah yang kita pelajari 35 sampai 50 atau ayat-ayat lain atau surat-surat lain di Al-Qur'an. The next one. Izhar halqi sudah, idgham bi gunnah sudah, idgham bila gunnah juga sudah, iqlab juga sudah. Yang terakhir adalah ikhfa. Nah, ikhfa ini ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf nih yang 15, ada banyak ya, kecuali ini semua. Kecuali ha, kha, ain, ghain, hamzah ha, ya nun mim wau, lam ra sama ba. Nah, maka dia masuk ikhfa. Kita lihat penjelasan detailnya. Nah, ini dia ikhfa. Oke, ikhfa itu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang 15 tadi. Ada ta, jim, dal, zain, sin, shin, fot, bot, po, wo, fa, kof, sama ka. Nah, maka cara bacanya gimana, Mister? Disamarkan disertai dengan dengung. Nanti coba kita praktekin di bacaannya. Kita cari dulu nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf-huruf yang 15 ini. Ya. Kita cari di prakteknya. Oke, silakan di pause dulu juga boleh sambil mencari nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf tadi. Ta dan seterusnya. Zal. Pause dulu, silakan. Oke, kita beralih ke ayat 49 sampai 50. Boleh juga di pause, silahkan untuk mencari dulu. Nanti kita koreksi dengan got it ya. Oke, cukup. Oke, kita sekarang coba koreksi apa yang kalian cari tadi dengan got it. Atau kalau yang kesusahan, tidak apa-apa, Mister bantu dengan got it. 3, 2, 1, got it. Nah, ada beberapa ya, sekitar 5 ikhfa khususnya di ayat 46 sampai 50. Kita coba terangi pembacaan ikhfa. Nah, tadi tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 15 tadi. Ini shin juga termasuk ya. Nah, maka dia disamarkan dan mendengung.
an-nafsil. Jadi lidah itu posisinya an-nafsil, itu sudah masuk ke huruf. Nah, siap persiapan, bukan belum masuk tapi persiapan. Nah, itu yang namanya samar, itu seperti itu. Nafsil, nah, nafsil syai'au. Jadi tidak harus jadi eng. Nafsil syai'au. Nah, misalnya ini. Yosho. Nah, udah masuk ke, mau masuk ya, bersiap-siap untuk masuk ke shot. Nah, itu yang namanya disamarkan, itu ikhfa. Yusarun walahum yusarun. Apa yang ini? An-nafsil syai'aw wala. Nah, misalnya itu. Kemudian ini misal contohin lagi. Nah, cara bacanya ya di huruf yang lain. Ini nun sukun ketemu sama jim. Jim nggak termasuk halki ya. Halki tadi ha, kho yang keluarnya dari tenggorokan, huruf-huruf tenggorokan. Fa'al, nah, fa'al disamarkan, siap-siap untuk baca jim, lidah posisi makhraj jim. Fa'al yainakum, nah, fa'al yainakum. Misalnya ini terbaca dari sini. Wa in faraqna bikumul bahra fa'al yainakum. Nah, gitu ya. Tuh, ikhfa. Ini nun sukun ketemu sama ta, juga termasuk ikhfa. Wa antum fir'auna wa antum, ini juga tanzurun. Tanzurun. Nanti ada yang peng sempurna, ada juga yang samar ya. Tapi ikhfa kebanyakan adalah samar. Wa antum wa antum tanzurun. Nah, gitu, sama. Ya, bisa dipraktekin ya nanti ya. Ini tentang hukum tajwid. Silakan untuk dipraktekkan, diulang-ulang lagi, diputar-putar lagi videonya supaya semakin menguasai dan bacanya semakin benar, karena udah dikasih ilmu tentang hukum tajwid, khususnya nun sukun atau tanwin ya, ketika bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Oke, next. Izhar halqi sudah, ilgham biguna sudah, checklist. Ilgham bilaguna juga sudah, iqlab juga sudah, ikhfa barusan prestasi. Sudah selesai semua, maka waktunya challenge. Waktunya challenge. Challenge kerjakan tamrin kamu. Nah, cari di buku kalian. Ini di halaman berapa? Mister juga lupa tadi, nggak sampai screenshot halamannya. Silakan dibuka yang seperti ini, intinya masih di bab 1 ya, bagian-bagian terakhir. Nah, caranya gimana Mister mengerjakannya lah? Oke, kita kasih guidance untuk mengerjakan tabel-tabel ini. Ini adalah mencari hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Tadi kita udah belajar ada 5 ya. Ada idhar halqi, kemudian ada ilgham biguna, ada ilgham bilaguna, ada juga iqlab, sama yang terakhir adalah ikhfa. Nah, nanti kalian tulisin di sini nih. Kira-kira kalau ini ketemu sama ini, nun sukun atau tanwin ketemu sama ini, kira-kira apa ini? Ilgham biguna kah, iqlab kah, ikhfa kah? Nah, ditulis di sini ya. Saya contohin. Enggak usah khawatir. Teorinya Mister ulangin supaya nggak bolak-balik kalian ke video yang awal tadi. Ada izhar halqi ketika nun sukun atau tanwin, oke ya, bertemu dengan ha, kho, ain, oin, ha sama hamzah. Ada juga ilgham biguna, ya, nun, mim, waw ya, ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, waw atau kita singkat yanmu. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam ro, maka hukum bacaannya adalah ilgham bila guna, tanpa mendengung. Kalau ini dengan mendengung, memasukkan dengan mendengung, memasukkan dengan tidak mendengung. Izhar halqi jelas di kerongkongan, jelas karena huruf-huruf kerongkongan. Oke, lanjut. Kemudian juga ada iqlab jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah ba. Yang terakhir ikhfa, selain huruf-huruf yang ini tadi. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan selain huruf ini, maka dia ikhfa, disamarkan disertai dengan dengung.
Nah, jadi nanti yang dituliskan di kolom ini mulai dari nomor 1 sampai 10 itu adalah nama-namanya ini loh Kak. Ya, nama-nama ini. Entah dia izhar halqi kah, entah idgham biguna, entah idgham bilaguna, entah iqlab atau ikhfa. Nah, tuh. Kalian harus pintar-pintar ngamati nun sukun atau tanwinnya ketemu huruf apa. Kalau salah satu dari sini berarti dia izhar halqi jawabannya. Kalau di sini berarti iqlab. Itu ya. Oke. Mister kasih guidance yang kedua selain teori tajwid. Guidance yang kedua adalah fokusnya adalah kamu cari dulu nih nun sukun atau tanwin di sini di bacaan ini. Ya. Nah, ini dicari dulu nun sukun atau tanwinnya di bacaan ini. Nah, karena tajwidnya ini menjelaskan tentang nun sukun atau tanwin, maka cari nih. Misalnya misal baca fa imsakum bima'rufin. Di sini mana yang tanwin? Di sini nggak ada nun sukun, Mister. Cari tanwinnya kalau nggak ada nun sukunnya. Oh, ini nun sukun. Ini tanwinnya. Dhammatain. Berarti ini termasuk ini kan? Nah, tinggal setelah dhammatain ini atau tanwin ini bertemu dengan huruf apa? Oh, ternyata bertemu dengan huruf ba. Di sini juga ada mimnya seperti yang dijelaskan Mister tadi. Berarti dia termasuk bacaan ini ya, kun atau ya ini. Dhammatain bertemu dengan ba, berarti dia iqlab. Kalian tulisin di situ. Iqlab. Nah, gitu aja. Iqlab jawabannya gitu. Nah, gitu ya. Nanti diisi ini apakah iqlab lagi atau izhar halqi atau idgham biguna atau idgham bilaguna atau iqlab lagi atau ikhfa misalnya. Nah, Mister kasih guidance. Pokoknya cari dulu nun sukun atau tanwinnya. Jika sudah ketemu, lihat huruf setelahnya. Misalnya ini nih. Nun sukun kan nih, min. Nah, ini nun sukun tuh. Nah, ini min nun sukun. Oke, sudah lihat belakangnya. Ternyata ketemu sama qaf. Nun sukun ketemu sama qaf. Apakah ini izhar halqi ya? Buka aja teorinya, enggak usah ragu-ragu, di buku kalian juga ada. Nun sukun ketemu sama qaf. Mana ya qaf? Oh, ini qaf, termasuk ikhfa. Tulisin ikhfa di situ. Nah, Mister bocorin yang kedua. Kalian enggak ngerjakan nanti. Nah, itu ya. Jadi Mister tanda ini. Mister guidance dengan lingkaran-lingkaran. Nah, lingkaran-lingkaran ini menunjukkan bahwa di situ kalian bisa fokusin tuh. Nah, ini nun sukun ketemu sama qaf, nanti ditulis apa. Ini dhammatain atau tanwin ya bertemu dengan nun, apa istilahnya, hukum bacaannya. Ini tin atau kasrotain ya, tanwin bertemu dengan ta, apa hukumnya. Ini nun sukun bertemu dengan ain, apa hukum bacaannya, tulis di sini. Kemudian ini fathatain atau tanwin ya bertemu dengan ba, apa hukumnya. Ini nun sukun bertemu dengan ya nun mim bau tadi termasuk apa. Ini dhammatain atau tanwin bertemu dengan ro termasuk apa. Ini bertemu dengan hamzah atau alif ya. Nun sukun ini harusnya min sukun bukan minu. Ini nun sukun ya, kalian ganti nanti di buku kalian. Nun sukun yang ini, yang nomor 9. Kemudian ini bukan fa'akh, ini ya, fa'an. Ini nun sukun bertemu dengan jim apa. Gampang kan? Nah, gampang banget. Selain juga sudah kasih guidance, tinggal dicocokin. Kira-kira dicocokin dengan huruf ini. Dia masuk mana? Masuk izhar halqi, masuk idgham biguna, idgham bilaguna, iqlab atau ikhfa, ditulis di sini. Seperti yang Mister contohin. Kalau sudah selesai, foto halaman ini, share ke classroom-nya Mister Ainur, classroom Al-Quran kita. Ya, nanti akan Mister beri penilaian. Mister akan beri penilaian. Nah, sangat gampang. Sangat gampang dong. Udah siap teorinya di sini. Juga sudah Mister kasih lingkaran. Nomornya juga cuma 10. Jadi sangat gampang ya. Baik. Itu challenge-nya. Nah, terima kasih teman-teman kelas 4 Mekah yang sudah menonton video dari Mister. Jangan lupa tamrinnya dikerjakan. Atau misalnya kalau kalian mau improve kemampuan kalian tentang hukum-hukum tajwid, kalian boleh cari tuh di Al-Quran Mushaf kalian atau di buku kalian yang Al-Quran dibuka, nanti dicari aja di bacaan Al-Baqarah ayat 35 sampai 50-nya, kira-kira ketemu sama nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf apa. Entah bertemu dengan huruf halqi kita, atau mungkin bertemu dengan guna ya. Nanti kalian cari supaya kemampuan kalian bisa improve. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari Mister Ainur mengenai hukum
tajwid khususnya untuk nun sukun atau tanwin di surah Al-Baqarah ayat 35 sampai 50. Mister berharap ini bisa memberi guidance ke kalian supaya kalian tidak kesusahan memahami buku kalian ya. Thank you very much for watching my video, our video about surah Al-Baqarah ayat 35 sampai 50. Semuanya sudah selesai. See you on the test next week. Mr. N akan tes 2 macam tes atau berapa yang nanti Mr. N pikirkan, Mr. N akan kabari ke kalian. Yang pasti pelajaran Al-Quran pasti nggak jauh-jauh dari baca Quran ya. Tinggal nanti tulisan atau membaca secara lisan. Nah, gitu aja. Thank you very much. See you next time in our next material, in our next meeting, in our next video. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.